perkenalkan, nama saya Hana Febrianti dengan nomor peserta 2019-01004362. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret, jurusan Geografi. Hari ini saya akan menyajikan video PPL UKIN dengan materi mitigasi bencana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tepat semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi hadir? Alia Julianti, Arrafal, Dava Aditya, Fikri, Ikhlas terus ikhlas nih, Isna, Lauhil. Di pertemuan minggu lalu itu sebenarnya kita udah pernah membicarakan tentang pengertian mitigasi bencana, kemudian pembagian klasifikasi bencana. Teman-teman semuanya masih ingat gak sih tentang mitigasi bencana? Masih? Kalau masih ingat berarti saya mau tanya ya. Berarti kalau saya tanya dijawab. Yoga, masih ingat gak sih apa itu mitigasi bencana? Apa? Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana sendiri punya beberapa klasifikasi. Harul ingat gak klasifikasi bencana apa aja? Ingat Bu. Apa aja tuh? Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial. Bencana alam, bencana non-alam, dan juga bencana sosial. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian kan sudah bisa menjelaskan apa itu mitigasi bencana, kemudian menjelaskan bencana apa saja yang ada di Indonesia. Kemudian hari ini diharapkan ketika selesai melakukan pembelajaran, siswa kalian peserta didik dapat menjelaskan karakteristik bencana alam. Kemudian siswa dapat memahami wilayah persebaran bencana alam di Indonesia. Di kelas 11 IPS 6 ini ternyata masih ada beberapa yang menggunakan masker. Talita kenapa sih masih pakai masker? Karena kita masih mengalami COVID-19. Jadi selama ini kita sedang mengalami COVID-19. Contohnya kalian yang korban-korban COVID. Maksud saya korban di sekolahnya. Nah, iya kan kemarin perasaan masih SMP, tiba-tiba sekarang udah SMA. Tahu-tahu lulus tahun depan. Dan ternyata COVID itu adalah salah satu jenis bencana non alam. Handphonenya boleh
boleh dipakai. Nah, silakan digunakan handphonenya. Kita scan QR code yang ada di depan. Silakan di scan QR code. Nah, mana? Kebuka tidak? Kebuka. Nah, kita sudah buka scan QR barcode-nya tadi yang ada di PowerPoint. Teman-teman udah buka belum? Sudah. Ada gambar apa yang kalian temukan? Peta apa? Peta Indonesia. Sama nggak sama yang ada di PowerPoint depan? Sama. Oke, ternyata di sini ada beberapa informasi yang ada bentuknya segitiga, kemudian ada yang berbentuk heksagonal ya, segi 6, kemudian lingkaran. Kira-kira dalam peta tersebut, websitenya tersebut ada informasi apa saja? Kalian sudah amati petanya? Sudah. Kalau gitu saya mau tanya. Nah, Umay, Siti Umayur, informasi apa yang kamu dapatkan dari websitenya Mahma? Gerakan Tanah. Di mana Gerakan Tanah? Sukamaju, Jawa Barat. Kapan? 27 Oktober tahun 2021. Oke. Terima kasih. Satu lagi saya mau tanya sama Rido. Kalau tadi Siti Humairah menyebutkan gerakan tanah, bisa juga longsor atau misalnya terjadi karena gempa bumi. Rido menyebutkan apa? Informasi apa yang didapatkan dari website yang apa? Gunung Anak Krakatau. Bagaimana? Informasi apa yang didapatkan? Erupsi level 3. Erupsi level 3 kapan kejadiannya? Sebelumnya tanggal 12 bulan 12 2022. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2022. Ya. Handphonenya boleh ditaruh terlebih dahulu. Kita pinggirkan handphonenya. Nanti kalau misalnya memang diperlukan kembali, kita boleh gunakan lagi. Baik, teman-teman boleh lihat di PowerPoint yang ada di depan. Nah, ini adalah salah satu jenis bencana yang ada di Indonesia. Kalau berdasarkan karakteristik yang dibacakan Syarul, tadi ada bencana alam, bencana non alam, satu lagi bencana sosial. Gempa bumi kira-kira masuk ke dalam bencana apa? Alam. Di sini ada gempa bumi Lombok yang pernah terjadi tahun 2018. Berarti kurang lebih 4 tahun yang lalu. Di sebelah kiri ini ada artikel yang menjelaskan tentang gempa bumi. Di sebelah kanan ini adalah contoh dari salah satu infografis. Jadi informasi yang disajikan dengan bentuk gambar. Nah, infografis gempa bumi di Lombok tahun 2018. Ini di sebelah kanan, langsung dengan gambar-gambar, kemudian warna yang ditimbulkan juga interaktif sekali. Kira-kira kalau saya tanya di sebelah gambar yang ada di sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan, lebih tertarik yang mana? Kenapa Puspa lebih tertarik yang mana? Lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami. Ini dua-duanya di sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah sama-sama infografis. Ada perbedaannya enggak? Ada. Tatan, infografis yang di sebelah kiri dengan infografis yang ada di sebelah kanan sama enggak? Beda. Apa bedanya, Tan? Kalau sebelah kiri non alam, kalau sebelah kanan alam. Yang di sebelah kanan ini adalah infografis terkait dengan bencana alam. Tapi kalau di sebelah kiri ini adalah infografis terkait dengan bencana non alam. Padahal keduanya sama-sama infografis. Oke, hari ini saya mau bagikan sebuah LKPD. Jadi kalian akan menganalisis sebuah tema infografis yang nanti akan saya berikan satu persatu. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Sekarang boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing sudah dapat LKPD-nya? Sudah? Baik, coba diperhatikan dulu sebelum kita mengerjakan LKPD yang sudah kalian dapatkan. Per kelompok, satu kelompok ada 4 siswa. Pertama, kita akan menganalisis karakteristik salah satu bencana alam sesuai dengan kelompoknya. Jadi setiap kelompok itu dapat tema infografis yang berbeda-beda. Coba saya mau tanya, kelompoknya Syarul dapat tentang apa?
Gempa bumi. Oke. Dan kalau tadi kelompoknya dapat apa? Banjir. Nah, jadi setiap kelompok itu punya tema yang berbeda-beda. Kita dengarkan dulu langkah-langkah pembelajaran yang akan saya sampaikan. Yang pertama, melalui pembelajaran berbasis problem based learning. Jadi teman-teman nanti akan memecahkan beberapa masalah sesuai dengan infografis yang kalian dapatkan temanya. Kemudian melalui pembelajaran problem based learning, siswa dapat memahami karakteristik bencana yang ada di Indonesia melalui media infografis yang disajikan. Yang pertama, peserta didik mencermati infografis yang dibagikan sesuai dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua, identifikasi informasi yang disajikan di dalam infografis. Contoh di sini salah satunya. Ini adalah informasi terkait dengan apa nih? Banjir. Di mana terjadinya banjir? Jakarta. Kapan terjadinya banjir? Oke, berarti, nah itu maksud saya. Jadi kalian bisa menganalisis informasi yang didapatkan dari infografis. Baik, sudah paham sampai sini? Oke, silakan kembali dengan teman-temannya. Silakan didiskusikan, diisi sampai dengan selesai. Nanti ketika maju saya sajikan gambar sesuai dengan kelompoknya. Selamat mengerjakan. Kalau banjir aja, hujan aja kadang ke banjir yang kolam renang. Dia selesai belum? Sudah informasi apa di sini yang ada? Oke, peta yang terdampak banjir. Ada korbannya nggak? Ada. Berapa korban jiwa ada? Nggak ada. Dampak banjirnya saja. Baik, dilanjutkan lagi ya. Kita sudah selesai kayaknya di kelompok 1. Tentang apa? Siklon tropis di mana itu terjadi? Siklon tropis. Apa ya? Badai dengan kekuatan yang besar, Bu. Badai dengan kekuatan yang Besar. Ada rata-rata siklon tropis mencapai 140 sampai 200 km. dari mana itu informasinya? Googling. Iya. Gak apa-apa, googling. Yang penting kan nanti teman-temannya dikasih tahu informasi apa yang kamu dapatkan. Oke, balik ke anak-anak. Sudah selesai belum diskusinya? Sudah. Kalau gitu sekarang waktunya kita presentasi. Kalau siapa duluan nih yang mau maju? Tiga. Oke, baik. Kelompoknya Rido boleh silakan maju, kita beri applause terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 menjelaskan tentang siklon tropis Sawaja. Tunjukin bakatmu nak. Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan besar. Radius rata-rata harus mencapai 150 sampai 200 km. Kenaikan suhu muka laut yang semakin hangat di wilayah Samudra Hindia mencapai lebih dari 26,5 derajat hingga 29 derajat Celcius. Wilayah yang terdampak dari bencana tersebut adalah 21 kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terjadinya bencana tersebut berlangsung pada 4 April 2021. Sekian dari kelompok kami. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Oke, boleh silakan kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Nah, yuk silakan. Kalau mau bertanya berdiri terlebih dahulu. Mau tanya apa sama kelompoknya siklon tropis? Apa perbedaan antara siklon dengan tornado?
Perbedaannya antara angin siklon dengan tornado? Siklon tropis terjadi di atas lautan luas, tornado terjadi di atas daratan. Tornado itu terjadi di daratan, tapi kalau siklon tropis terjadinya di wilayah lautan luas. Ada pertanyaan lagi? Oke, boleh. Apakah siklon berbahaya? Siklon berbahaya nggak, Kak? Berbahaya karena dapat menyebabkan gelombang tinggi, hujan deras, angin kencang berpengaruh terhadap tenggelam kapal. Ternyata angin siklon cukup berbahaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kelompok ini. Bencana alam ini disebabkan karena adanya getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Gempa tersebut terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Jadi gempa terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang apa? Penyebab terjadinya bencana aktivitas sesar patahan aktif keberadaan progres oleh aktivitas sesar Oh, suaranya nggak kedengeran nih. Coba gedein dulu suaranya mana? aktivitas sesar patahan aktif keberadaan progres back aktivitas sesar main progres pada longsor merupakan terjadinya rangkaian gempa bumi di Lombok sampai dengan Lombok Bali, Bawah dan Jawa Timur. 7,9 Richter. Oke, berapa sekarang kita? 7 sekarang Richter. Ini gempa bumi yang pernah terjadi di Lombok. Next, apa lagi informasi yang disajikan? Ada beberapa wilayah yang terdampak bencana gempa bumi, yaitu terutama Lombok, Bali, Sumbawa, dan Jawa Timur. Oke, sampai dengan ke Jawa Timur berarti dampaknya yang terkena. Kemudian informasi apa lagi? Pertanyaannya? Ada dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut adalah 460 orang meninggal dunia dan kerugian ekonomi sekitar 18,37 triliun. 18,37 triliun. Lumayan besar ya. Dah, sudah? Cukup? Sudah selesai belum? Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk kelompoknya gempa bumi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada boleh ditutup. Kita ganti ke bencana alam berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau menjelaskan strategi terjadi tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Penyebabnya karena adanya erupsi gunung anak Krakatau. Wilayah yang terdampak Kecamatan Labuan, Kecamatan Carita, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Lampung Selatan. Dampaknya ada korban jiwa mencapai 437 orang. Kejadiannya pada 22 Desember tahun 2020. Jadinya tanggal berapa? 22 Desember. Informasi yang paling update di sini di tanggal 14 Januari tahun 2019. Oke, ada lagi? Sudah selesai? Nah, silakan teman-temannya. Ada yang mau nanya? Oke, silakan Nan. Mau tanya apa? Langkah penyelamatan apa yang harus dilakukan pada saat terjadinya tsunami? Tempat kondisi tinggi, bagian di tempat evakuasi segera menjauhi pantai. Segera menjauhi pantai, berarti berlari ke tempat yang lebih tinggi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.
Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumpukan antar lempeng bumi, patahan aktif gunung api atau gunungan. Likuifaksi adalah fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh. Penyebab terjadinya bencana tersebut yaitu disebabkan adanya longsoran sedimen dasar laut di kedalaman 200 sampai 300 meter di daerah Bajai Belum, Palu. Fenomena likuifaksi pada wilayah Palu dan Donggala terjadi karena kondisi lapisan. Dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut yaitu kerusakan infrastruktur, yaitu 7 jembatan, 168 titik jalan rusak, 185 fasilitas kesehatan, 1028 rumah ibadah, 350 dan 3.673 jiwa meninggal dunia. Lalu 172.635 jiwa pengungsi dan yang korban hilang 667. Terjadinya kejadian tersebut yaitu 28 September 2018. Sekian saya dapat sampaikan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan boleh ditanyakan. Diri, hidup ya? Iya. Diri. Berdiri. Nah, biar teman-teman yang lain dengar. Apakah wilayah yang terdampak likuifaksi dapat dibangun kembali? Jawabannya itu kalau dari kementerian bekas likuifaksi tidak dapat dibangun kembali karena likuifaksi yang terjadi sangat besar sehingga tanah tersebut sulit untuk dibangun kembali dan hanya difungsikan untuk NTH. Apa itu NTH? Ruang Terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Jadi kalau menurut kementerian bekas likuifaksi itu tidak bisa dijadikan sebagai tempat pemukiman lagi, tidak bisa dibangun kembali. Ditakutkan apabila dibangun kembali maka terjadi kerusakan yang sama kejadian likuifaksi. Jadi sebaiknya dibangun ruang terbuka hijau. Oke, kelompok 4 silakan boleh kembali ke tempatnya. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Ya, dari kelompok 4, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tadi kita udah menyebutkan karakteristik, salah satunya ada gempa bumi, kemudian ada kelompok juga yang membahas tentang tsunami. Yang terakhir dilengkapi bisa terjadi sekaligus ternyata kejadian bencana itu di Indonesia, gempa bumi, kemudian tsunami sekaligus dengan likuifaksi. Ini baru pertama kali kejadian 3 bencana alam sekaligus di Indonesia. Di Sulawesi Tengah yang terjadi di tahun 2018. Baik, teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari tentang karakteristik bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Mulai dari siklon tropis, gempa bumi, kemudian ada banjir, tsunami, likuifaksi, erupsi gunung api. Banyak sekali kejadian-kejadian bencana alam. Baik, anak-anak, tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian kalian sudah presentasi, ternyata jenis-jenis bencana alam di Indonesia itu banyak sekali. Itu kita lanjut ke games. Nah, sudah pernah naik kabut belum? Sudah, ada yang belum. Hari ini kita akan mengambil sebuah tes, tapi bentuknya seperti main games. Nah, sekarang boleh dibuka kembali handphonenya. Handphonenya boleh dibuka. Nah, kita dibuka handphonenya boleh. Kita buka lagi kameranya. Oke. Silakan, ini adalah scan QR barcode-nya. Ini kita main masing-masing ya. Jadi ini seperti ulangan harian. Jadi tidak berkelompok. Masing-masing silakan bermain, dibuka scan QR barcode-nya. Namanya jangan lupa. Iya, masing-masing. Main masing-masing. Iya, main masing-masing. Siapa yang menang nih? Kalau kemarin kan bisa? Sudah terbuka? Sudah dikasih nama? Berapa tuh? 1, 2, 3
Undercall. Temennya Jeffrey Nicole. Dah? Mana dapat nama-nama? Coba kalau nggak pakai websitenya Kahoot. Dah? Udah ya, kita mulai. Udah selesai. Ini udah ada berapa nih? 5 tentang Robi. 2, 3. Ya lemot aja, Cok. 3, 2, 1. Nah, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan merupakan bahaya yang tergolong dalam bencana. Ini yang digelar pertanyaannya. Jawabannya benar apa? Iya, hidrometeorologi. Medik merahnya. Siapa yang menang? Oke, pertanyaan berikutnya lagi. Coba masih Robi nggak? Ada yang mengalahkan ternyata. Sini lagi. Gejala atau meletus yang belum habis sebagai berikut kecuali masih Romero yang kedua Oke, Brandly. Sistem peringatan dini bencana dibuat berdasarkan. Nah, siapa yang bikin sistem peringatan dini bencana? Yang pertama kita lihat. Terima kasih sudah bermain games di hari ini. Berarti kegiatan kita di hari ini sudah selesai. Semoga apa yang diharapkan, ilmu yang dapat diserap kalian di hari ini bermanfaat. Amin. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. LKPD yang tadi dikumpulkan. Kumpulkan dulu LKPD-nya. LKPD-nya. Maksud saya balik ke sini. Mana sih dokter? Saya ditanya aja LKPD-nya dikembalikan, dikumpulkan. Lembar kerjanya tadi lembar kerja. Jadi saya mau tanya pendapat kalian bagaimana tentang pembelajaran di hari ini. Google ini isinya tentang Google Form. Jadi kalian boleh isi ketik apa saja yang ada di pikiran kalian, apa yang kalian rasakan di hari ini, apa yang masih kurang, apa yang nanti bisa diperbaiki lagi di pertemuan berikutnya. Oke, silakan di scan terlebih dahulu. Dah? Nah, scan dulu. Kebuka. Bisa? Masuk ke sini. Berapa banyak? Mau
Nggak ada. Nggak paham kan? Dapat yang refleksi. Teman-teman udah selesai mengisi belum? Sudah di hari ini? Oke. Oke, teman-teman sudah selesai isi refleksinya belum? Sudah semuanya? Sudah dicantumkan di situ apa yang kurang, apa yang hari ini menyenangkan, apa yang masih perlu diperbaiki minggu depan? Sudah dituliskan? Oke, berarti hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu Hana menyampaikan pembelajaran yang akan didapat di ulang, kita simpulkan dulu pembelajaran di hari ini. Najwa, saya mau tanya sama Najwa. Najwa, kesimpulan untuk pembelajaran di hari ini adalah apa aja sih? Ternyata angin siklon itu sangat berbahaya. Salah satu dampaknya adalah menyebabkan gelombang tinggi. Kemudian saya mau tanya lagi sama Syahrul. Kesimpulan apa yang Syahrul dapatkan di hari ini? Banyak Bu, saya tapi tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sebutkan satu saja. Kalau kata Gempa disebabkan oleh gerakan lempeng. Karena itu Bu, lempeng. Lempeng? Ya. Yang pertama gempa adalah selatan Pulau Jawa. Selatan Pulau Jawa. Baik. Berarti wilayah yang rawan terhadap gempa bumi salah satunya adalah selatan Pulau Jawa. Oke. Minggu depan kita akan membuat sebuah infografis. Nah, kalau tadi kalian membaca infografis, tapi minggu depan kita akan merancang bagaimana kalian ternyata bisa juga membuat sebuah infografis berdasarkan bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia, termasuk sesuai dengan tema yang kalian dapatkan satu-satu. Kalau tadi dapatnya gempa, berarti nanti infografisnya tentang gempa. Kalian tadi dapatnya tsunami, berarti infografisnya tentang tsunami. Baik, untuk hari ini Ibu rasa sekiranya cukup. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kiranya kalau sudah selesai, kita tutup dengan doa dan juga salam. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Memberi salam